Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan share sebuah kabar baik nih untuk teman-teman guru yang sudah mengantongi NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan, terkhusus untuk teman-teman guru honorer peserta seleksi P3K. Harap jika Bapak Ibu sudah berstatus PNS, sampaikan informasi ini ke teman-teman guru yang sedang berjuang saat ini untuk seleksi P3K Bapak Ibu. Jadi saat ini di kebijakan afirmasi BKN itu belum ada afirmasi atau nilai tambah untuk guru NUPTK. Nah, saat ini teman-teman guru sedang berjuang untuk bagaimana caranya supaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk memberikan nilai afirmasi atau nilai tambah untuk guru yang sudah berdasarkan masa kerja dan NUPTK. Jadi saat ini masih dalam proses perjuangan dari teman-teman guru. Silahkan sampaikan informasi ini supaya bisa mengikuti petisi yang sudah dibuat di change.org. Ini ada petisi, semakin banyak guru yang bergabung di petisi ini semakin akan menguatkan perjuangan teman-teman guru seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita buka petisinya itu isinya seperti ini. Yang kami hormati Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, Dirjen GTK, Menpan RB, Komisi 2 dan 10 DPR RI, Ketum, Ketua Umum PBPGRI. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih telah memulai TUK P3K yang terkesan jauh berbeda dengan persiapan rekan-rekan yang mengikuti seleksi kompetensi dasar CPNS. Pelaksanaan ujian kompetensi P3K guru tahun 2021 terkesan tidak berpihak pada guru honorer. Padahal Mendikbudristek Nadiem Makarim seringkali mengungkapkan bahwa Kemdikbud sangat memihak dan menghargai jasa-jasa guru honorer. Jika Mas Menteri benar-benar berpihak terhadap guru honorer, tentunya afirmasi kompetensi teknis yang telah ditetapkan agar ditinjau dan ditambahkan. Yang pertama, afirmasi kepada guru honorer XK2 yang mulanya 10% atau 50 poin ditambah menjadi 25% atau 125 poin. Ini poin pertama yang menjadi perjuangan teman-teman guru honorer. Untuk teman-teman kedua diharapkan ada ditingkatkan nilai tambahnya, yang awalnya hanya 10% menjadi 25% atau dari 50 poin saja menjadi 125 poin. Kemudian yang kedua adalah diharapkan ada afirmasi kepada guru honorer usia 35 tahun ke atas yang awalnya 15% itu dinaikkan menjadi 30% atau poin 75 ditambah menjadi 150 poin. Afirmasi kepada guru honorer yang sudah mengabdi dan memiliki NUPTK. Nah, ini poin yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman guru seluruh Indonesia. Semoga di-ACC oleh pihak yang berwenang. Jadi teman-teman guru yang sudah memiliki NUPTK itu diharapkan diberikan poin sebesar 10-30% tergantung lamanya mereka mengabdi, seperti itu. Jadi nanti yang membedakan adalah meskipun sama-sama memiliki NUPTK, tapi masa kerjanya yang berbeda, itu akan diberikan rentang antara 10 dan 30. Sekali lagi, ini sifatnya masih usulan dari teman-teman guru honorer, tapi ini adalah kabar baik dan angin segar karena ada upaya inisiasi dari teman-teman guru untuk memperjuangkan NUPTK ini supaya ada nilai tambahnya. Jadi sekali lagi silahkan berpartisipasi jika Anda setuju dengan tuntutan ini, yaitu menambahkan nilai afirmasi untuk guru yang sudah mengantongi NUPTK. Kita lanjutkan. Hal tersebut penting dilakukan karena pada hari pertama TUK P3K banyak sekali guru honorer yang mengeluh materi soal yang tiba-tiba berbeda dengan apa yang digaungkan Dirjen GTK selama ini, yaitu materi yang sudah disiapkan melalui SIM PKB masing-masing guru honorer, tahu-taunya setelah dipelajari dengan matang materi tersebut sama sekali kosong. Ya, suara ini memang kami sering dengar juga sebagai admin channel ini, bahwasanya ternyata hampir semua guru mengeluhkan ini. Lain materi di SIM PKB atau di guru belajar, lain soal yang dimunculkan di tes, seperti itu. Oleh karena itu mohon ditinjau lebih baik lagi demi keberpihakan Mas Menteri terhadap jasa-jasa para guru honorer. Nah, ini adalah isi petisi dari teman-teman guru. Silahkan berpartisipasi jika Bapak Ibu sepakat dengan petisi ini. Sekedar informasi, seleksi P3K tahap pertama ini hampir semua daerah hanya sedikit guru yang lulus. Kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. Ini kita ambil salah satu contoh
dari Kabupaten Langkat terkait hasil seleksi P3K tahap 1, di mana Pemkab Langkat melalui Dinas Pendidikan ini bersurat kepada Kemenpan agar ada tuntutan yang disampaikan 3 yang kurang lebih sama dengan petisi tadi ya. Nah, dari Kabupaten Langkat ternyata dari peserta yang mengikuti sejumlah 1.741 orang, kemudian yang hadir 1.678, itu yang mencapai ambang batas atau passing grade hanya 18 orang. Bayangkan, hanya 18 orang dari 1.678, hanya sekitar 1,07% saja yang lulus seleksi, lulus standar nilai atau passing grade dari tahap 1. Nah, ini adalah salah satu potret yang mewakili seluruh daerah, karena hampir semua daerah seperti ini Bapak Ibu. Hanya beberapa saja yang memenuhi passing grade atau lulus di tahap 1. Nah, artinya apa? Memang harus ada kebijakan susulan Bapak Ibu. Jika seperti ini modelnya, besar kemungkinan nanti formasi akan kosong gitu. Nah, tapi kita berharap semoga di tahap 2 sudah banyak yang lulus, karena ada gambaran soal di tahap 1 seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, Pemkab Langkat ini menyuarakan 3 tuntutan, 3 rekomendasi. Yang pertama adalah meninjau kembali keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian meminta juga agar nilai ambang batas ini diturunkan atau passing grade ini diturunkan, terlalu tinggi. Menurut teman-teman, mayoritas teman-teman guru merasa terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga adalah meranking hasil perolehan skor yang diperoleh peserta seleksi dari skor tertinggi ke terendah. Nah, ini mungkin bisa menjadi opsi ketika misalnya selesai tahap 3 terus masih banyak formasi yang kosong, mungkin perankingan bisa jadi opsi. Ini pernah terjadi di seleksi CPNS 2018. Kasusnya sama, hanya beberapa yang mampu memenuhi passing grade sehingga solusinya adalah perankingan. Nah, ini Bapak Ibu, semoga suara ini didengar oleh pihak berwenang sekaligus merestui aspirasi dari teman-teman, terutama untuk yang memiliki NUPTK bisa diberikan nilai afirmasi. Nah, selanjutnya ini perlu dipahami juga jadwal P3K tahap 2-nya supaya tidak ketinggalan jadwal pendaftarannya seperti itu. Ini adalah jadwal yang masih menjadi panduan saat ini hingga tanggal 16 September 2021. Semoga tidak ada perubahan ya Bapak Ibu ke depan. Kami masih menyampaikan yang masih berlaku. Nanti Bapak Ibu nanti memilih formasi kembali itu tanggal 9 sampai tanggal 15 Oktober Bapak Ibu. Tanggal 9 dan sampai 15 itu Bapak Ibu memilih formasi nanti melalui akun SSCASN lagi. Kemudian Bapak Ibu pengumuman daftar peserta, waktu, tempat seleksi. Jadi nanti Bapak Ibu diumumkan lagi daftar peserta, kemudian waktu dan tempatnya itu tanggal 22 Oktober, sekaligus sudah bisa mencetak kartu pesertanya ya, tanggal 22 sampai tanggal 25. Jadi waktunya untuk mencetak kartu peserta itu sekitar 3 hari Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kartu peserta Bapak Ibu sudah ada dan sudah mengetahui jadwalnya, kemudian jamnya dan tempatnya, Bapak Ibu mulai lagi bersaing di kompetensi seleksi tahap 2 itu tanggal 26 sampai 30 Oktober 2021 Bapak Ibu. Jadi tanggal 26 sampai 30, kurang lebih sebulan lagi dari sekarang ya, 1 bulan lagi. Pengumumannya nanti tanggal 5 November ya, tanggal 5 November untuk mengetahui kelulusan. Tapi sebenarnya terkait kelulusan kan sudah bisa diketahui sesaat setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan tes, karena nilainya langsung muncul dan Bapak Ibu bisa melihat skornya dan bisa membandingkannya dengan passing grade seperti itu. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Nanti ada masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca masa sanggah. Demikian info yang kami share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.